kecuali ada qat'iyah yang melarang baca Al-Quran khususnya surat Yasin di malam Jumat, ya nggak boleh. Tapi saya belum pernah menemukan satu ayat pun, satu hadis pun yang melarang membaca Yasin malam Jumat. Makanya yang sudah baca Yasin malam Jumat terusin, daripada seminggu 7 hari kagak pernah baca Al-Quran ayat surat apapun. Artinya yang baca Yasin tok, Yasin doang cuma malam Jumat tetap lebih bagus daripada yang kagak pernah baca Quran sama sekali. Ini. Yang kedua, saya niatnya untuk mendoakan orang tua, tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Sebetulnya kita niat Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau baca surat Yasin, mudah-mudahan pahalanya dikirimkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia, itu sudah cukup. Artinya tanpa tawasul kepada wali-wali yang lain tetap sah. Lalu bagaimana dengan tawasul? Ahlus Sunnah memperbolehkan tawasul. Memperbolehkan tawasul. Jadi ingat kata-kata saya, memperbolehkan tawasul. Artinya tidak ada kewajiban. Jadi jangan mengatakan kalau tawasul kan wajib, nanti orang yang ini tambah nyerangnya tambah enak, gitu. Sampai baca Yasin kapan aja. Tapi malam Jumat ya hadisnya banyak. Silakan buka di dalam tafsir khusus surat Yasin, hadisnya ada sekitar 10 hadis yang menganjurkan baca Yasin khususnya di malam Jumat. Sebentar, ada yang menarik. Ibu bapak saudara, saya waktu di Pekalongan, saya juga diajar sama tokoh Muhammadiyah, Dr. Hajam Zakaria. Ini pimpinan Muhammadiyah tetap di Pekalongan tertinggi. Saya malam Jumat suatu hari saya main. Habis maghrib, saya sholat di Masjid Muhammadiyah dulu. Kemudian saya langsung ke rumahnya, karena rumah beliau itu kira-kira setengah kilo dari masjid. Begitu saya main, saya diterima, saya ngobrol, saya dengar keluarganya di belakang ada baca Yasinan. Sekeluarga ada baca Yasinan, kecuali Pak Hajar karena saya. Saya nanya, mohon maaf Pak, katanya orang Muhammadiyah kalau malam Jumat gak Yasinan. Apa jawabnya dia? Itu Muhammadiyah yang gak ngaji. Kalau Muhammadiyah yang ngaji tetap malam Jumat juga baca Yasin. Kok hadisnya jelas kok. Saya jadi kesimpulan, kalau Muhammadiyah nggak ngaji ya nggak baca Yasin malam Jumat. Tapi Muhammadiyah yang ngaji ya sama kita juga. Ini langsung kan jawab tokoh Muhammadiyah. Artinya orang Muhammadiyah kalau ngaji ternyata juga Yasinan. Ini real Bu. Ini benar-benar saya datang ke rumahnya malam Jumat karena saya ngaji sama dia. Makanya saya sering ceramah di Universitas Muhammadiyah. Saya ceramah di Muhammadiyah diterima karena saya tahu ilmunya Muhammadiyah, karena saya belajar Muhammadiyah juga. Lah Muhammadiyah kan juga Ahlus Sunnah. Bedanya apa sama NU? Bedanya NU goyang yang sunnah dijalani betul, Muhammadiyah kurang goyang bukan goyang. Gitu. Jadi itu aja. Satu lagi Ustaz, saya pernah mendengar penjelasan dari seorang ulama bahwa ngaji itu harus bersanad. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seorang guru itu telah memegang sanad? Lalu bagaimana dengan ngaji yang tidak ada sanadnya? Mohon penjelasannya. Jadi ini kaitannya ibu bapak saudara, ngaji bersanad itu kaitannya dengan pertanggungjawaban ilmu. Makanya ada satu riwayat, saya belum melacak ya, ini riwayat hadis atau qaul ulama. Saya belum lacak. Kenapa belum lacak? Mohon maaf saya belum sempat, walaupun ini saya dengarnya udah 5 tahun yang lalu. Insya Allah nanti akan saya lacak. Ini maksudnya juga dicek ini hadis, kalau hadis riwayatnya siapa, kalau kaulnya siapa. Sebab banyak juga orang mengatakan hadis ternyata bukan hadis. Gitu. Jadi sering kita kayak ada ustaz mengatakan wala tusayyiduni fi shalah. Itu bukan hadis. Enggak ada hadis kalimatnya begitu. Lalu itu sebetulnya itu ucapan ustaz, tapi ustaz yang enggak bisa bahasa Arab juga. Karena mana ada wala tusayyiduni enggak dikenal dalam Quran Arab. Bahasa Arab yang seperti itu. Jadi konteksnya juga ini keliru. Nah, ada saya mengatakan dalam tanda kutip riwayat
al ilmu bila syai'in fa syai'uhu syaitan. Ilmu tanpa syekh, tanpa pembimbing, tanpa guru, itu gurunya setan. Nah, ini saya belum tahu, sekali lagi mohon maaf, belum tahu ini apa hadis, kalau hadis riwayat siapa, tapi masyhur. Nah, ini dalil yang dipakai yang penanya. Jadi kita kalau punya guru harus gurunya bersanad. Mohon maaf, 3 tahun yang lalu saya ikut pertemuan halaqah yang diselenggarakan oleh ulama seluruh Indonesia. Pembicaranya diantaranya itu Habib Umar Al-Hafidh dari Hadramawt, Yaman. Beliau memang ahli hadis. Saya masih ingat tokoh ulama, tokoh NU dari Jawa Tengah, dari Brebes, Kiai Haji Masruri. Pesantren beliau besar dan pesantren beliau ada tahfidzul Qur'annya. Beliau meninggal di Mekah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah dimakamkan. Beliau nanya sama Habib Umar, ya Habib, anak mau nanya, anak orang awam, kata beliau. Padahal beliau orang alim, tapi begitulah orang tawadhu. Tapi tawadhu nggak boleh diplesetin. Sekarang ada ustaz memplesetkan tawadhu itu, oh kalau ustaz tawadhu bahaya nih, maksudnya tawadhu duit katanya. Ya, ini kan namanya istilah agama diplesetin, saya nggak setuju. Ya, oh itu hajinya haji kosasi, ongkosnya dikasih. Jangan menghina haji kita. Ya memang kita haji dikasih semua ongkosnya, hakikatnya yang ngasih Allah melalui tangan manusia. Ada yang ngumpulin dari gaji, ada yang tiba-tiba kenal terus langsung digaji, dikasih ongkos cash, semuanya kosasi. Jangan suka menyepelekan urusan ibadah. Ini anak nggak demen terus terangnya. Nah, Habib Umar ditanya, ya Habib, ini kan sekarang banyak ulama. Ulama yang mana harus saya ikuti? Saya bingung, orang awam. Beliau jawab, ya ulama yang benar-benar ulama. Kemudian Kiai Masruri nanya, ya siapa? Yang mengatakan yaitu orang yang punya ilmu didapatkan dari gurunya, yang gurunya itu mutasil kepada Rasulullah. Gurunya terima dari gurunya, gurunya terima dari gurunya, itu diurut itu sampai ke Rasulullah. Itu yang dimaksud. Nah, lalu bagaimana kondisi sekarang? Ini sudah terjawab. Maksudnya pertanyaan itu sudah dijawab. Beliau mengatakan walaupun dia sebetulnya nggak terlalu alim, tapi dia punya ilmu didapatkan dari orang yang dari sini sampai kepada Rasulullah. Itu namanya mutasil, itu sudah ulama. Nah, lalu bagaimana kita tahu, ibu bapak saudara? Mohon maaf, kalau bapak mau ngapalin Quran, nyetor ke orang yang hafal Quran, itu punya sama. Anak saya yang paling kecil, Ahmad Habibullah, itu di pesantren Tarbiyatul Wildan, khusus anak-anak yang hafal Quran. Sekarang baru hafal 6 juz. Tapi saya lihat di depannya, kiainya namanya Muhammad Rozidin, itu terima ngapalin ijazahnya dari Kiai Awan. Kiai Awan Kudus itu udah terkenal. Sanadnya urut sampai sahabat, sampai Rasul. Ada urutannya. Itulah kenapa ketika anak saya mau nikah, senang. Saya tanya sama siapa? Sebutin sama Ahmad Ali. Suruh datang ke Abi. Abi gak banyak kesalahan. Begitu datang, saya bilang syarat nikah sama anak saya cuma 2. Hafal Quran 30 juz sama bisa baca kitab dulu. Ya saya kasih syarat 2. Ternyata alhamdulillah hal ini memang dosen juga di Ahqaf. Bahasa Arabnya saya kalah. Wah udah kalah, saya kalah total ngomong Arabnya. Nah begitu saya tes Al-Qurannya, saya bilang enggak mau tes. Sanadnya mana? Sanadnya itu ada, tertulis. Kalau selesai ada. Akhirnya karena dia dari Yaman belum dapat sanad, sebetulnya di sana kalau udah hafal baca dapat sanad. Tapi karena perang itu akhirnya kan udah dipulangkan, evakuasi. Akhirnya saya suruh cari sanad di Indonesia. Akhirnya dia cari sanad, langsung ke pesantrennya Ustaz Yusuf Mansur, dia cari sanad. Begitu dites sudah dapat sanad. Nah itu sanadnya urut. Alhamdulillah saya dapat